saya akan langsung masuk ke khotbah saya. Tema gereja minggu ini adalah kepercayaan kepada Tuhan. Judul khotbah saya adalah Building Trust, membangun kepercayaan. Satu malam saya ngobrol sama Zoe, salah satu anak kembar saya bilang gini, Zoe, apa kira-kira yang menurut kamu bikin orang tuh gak percaya sama Tuhan? What make people don't believe God? Terus dia bilang, because God is not real. Bagi anak milenial, susah percaya sama Tuhan itu karena Tuhan tuh gak kelihatan gitu loh. Satu hari saya terima email di YouTube saya, jadi orang-orang bisa email ke saya lewat YouTube itu. Ada yang cerita gini, Kak Heni, saya ibu dari 2 orang anak. Saya kena kanker payudara. Saya di kemoterapi dan sudah botak. Dan di tengah-tengah kondisi saya yang semakin kurus dan botak, suami saya meninggalkan saya. Sementara hutang kami banyak, kerjaan gak ada, anak 2, dan satu lagi, dia punya seorang kakak yang cacat mental, sakit jiwa, menumpang hidup dari wanita ini. Dia bilang sama saya, kenapa Tuhan seperti ini sama saya? Dia tulis begini, sambil bicara sama Kak Heni di email ini, sebuah pisau ada di depan saya. Dan dia bilang, saya pernah ngajak anak-anak saya minum racun sama-sama, tapi anak-anak saya gak mau. Saya terseok-seok cari kerja kemana-mana dan gak ada yang mau terima saya karena kondisi sudah botak dan kurus sekali. Tolong Kak Heni kasih tahu saya, kenapa Tuhan perlakukan saya seperti ini? Saya mau bilang, saya gak bisa pungkiri bahwa dalam hidup itu bagi beberapa orang ujian, pencobaan hidup itu berat sekali. Kalau kalian tanya sama saya, kenapa? Saya nggak punya jawabannya. Banyak hal di dunia ini yang kita nggak bisa jelasin, kita nggak bisa ngerti. Tapi saya mau kasih tahu, hanya karena kita nggak bisa ngerti, bukan berarti Tuhan nggak ada. Matius 20 ayat 26 bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Satu hari Yesus hadir di tengah murid-muridnya dan berkata kepada Thomas, cucukkan jarimu di lubang paku dan cucukkan jarimu di lambungku. Percayalah. Yesus bilang exactly-nya, jangan tidak percaya lagi. Jadi begini, Tuhan Yesus sudah gak hidup di dunia ini, dan sebagai pengikutnya Yesus bilang gini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Murid-murid Yesus itu beruntung bisa ketemu Yesus. Kita hari ini gak bisa. Tapi jangan jadi tidak percaya. Kita nggak bisa lihat udara, tapi kita bisa rasakan panasnya, dinginnya. Kita nggak bisa lihat oksigen, tapi kita bisa menghirupnya. Dan kita tahu kita membutuhkan oksigen buat hidup. Sama kayak Tuhan, kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi kita nggak bisa pungkiri kehadirannya. Bahwa dia besar, dia berkuasa, dia hidup, dia nyata, firman-Nya jadi dalam hidup kita. Dan kita tahu satu hal, tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup. God is unseen, but He is undeniable. Saya belajar ternyata untuk jadi percaya itu sebuah keputusan, bukan pemberian. Ibrani 11 ayat 6 bilang, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita harus percaya bahwa Allah ada, itu sebuah keputusan.
Anda bisa punya keputusan, saya nggak mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Anda akan bikin list pertanyaan, siapa yang ciptakan Tuhan? Dan saya mau kasih tahu, saya nggak bisa jawab itu. Tapi saya percaya dia ada. Kenapa? Ada sebuah kepercayaan yang dibangun dalam hidup saya. Beberapa orang Kristen imannya nggak bertumbuh. Mereka cuma follower, ikut aja, percaya Tuhan itu ada. Tapi nggak pernah yakin bahwa Tuhan itu ada. Saya mau kasih tahu, kepercayaan itu dibangun lewat 3 tahap. Yang pertama, lewat hubungan. Familiarity. Orang jadi percaya karena hubungan. Hubungan menentukan kepercayaan. Yang kedua, lewat pengalaman pribadi, personal experience. Yang ketiga, lewat komitmen yang konsisten. Saya mau bahas satu-satu. Yang pertama, bagaimana kepercayaan itu dibangun? Yang pertama, lewat hubungan atau familiarity. Kita nggak mungkin percaya sama orang yang kita nggak kenal. Semakin kita dekat dengan seseorang, semakin besar nilai kepercayaan kita. Makanya orang kalau buka bisnis, cenderung pakai adiknya, keponakannya, sepupunya. Karena kedekatan hubungan menentukan nilai kepercayaan. Jadi kalau Anda ingin dipercaya sama bosmu, Anda harus dekat dengan atasanmu. Anda nggak bisa jauh-jauh sama dia. Anda bilang gini, kalau dekat, nanti gue diomelin terus. Loh, justru kalau Anda dekat, Anda mengerti dia lebih baik. Ayub 42 ayat yang kelima, sama-sama baca. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, Ayub itu mengalami Tuhan ketika dia mengalami hidup yang begitu pahit. Dan saya pernah tulis ini di Instagram, hidup itu kayak kopi, pahitnya bikin melek. Dulu tahun 2007, saya tuh pernah dengar tentang Ko Andi, Pastor Andi Setiawan, gembala Anda. Saya dengar dari teman, ada yang cerita gini, tahun 2007. Ada itu youth pastor, keren banget, youthnya berkembang sampai 1000 anak muda di Bandung, orangnya hebat. Saya cuma pernah dengar nama besar beliau, tapi tidak pernah kenal secara pribadi. Nah, karena tidak pernah kenal, kurang percaya. Nah, untuk belajar percaya tuh hubungan harus terbangun. Kita perlu kenal orang itu, ngobrol sama dia, cari tahu tentang dia, baru kita bisa percaya orang itu. Tapi di titik ini saya bilang kepercayaan belum terlalu terbangun kalau hanya sekedar cari tahu. Zaman sekarang itu serba Google. Orang sebut nama kita langsung di Google. Orang yang kenalan sama saya di awal tidak kenal, biasanya biasa aja. Kemudian begitu saya khotbah selesai, dia udah Google saya, pulangnya wajahnya lebih excited gitu. Karena udah Google. Nah, satu kali kita ketemuan waktu Jojo pelayanan di gereja lama sebelum jadi CLCC. Kak Nining sama Ko Andi datang ke hotel kami, kita ngobrol beberapa jam. Di situ langsung aku jatuh hati, ya, sama istrinya. Nah dari situ kita dekat, ngobrol banyak, ada rasa percaya. Makanya saya tuh nggak gampang-gampang rekomendasi orang pergi ke gereja. Tapi kalau ada orang tanya saya, di Bandung ke gereja mana? Saya bilang CLCC aja. Karena percaya. Ini nggak di endorse loh ya. Kayak kita beli makanan aja. Kita cenderung tuh pasti milih merek biskuit yang kita udah kenal. Biarpun seberapa banyak produk baru datang, kita pasti cenderung old fashion. Kita beli yang dari zaman dulu kita makan. Bener gak? Nah makanya iklan-iklan radio sama TV itu mereka berani bayar iklan yang mahal, miliatan, meskipun cuma berapa detik iklannya, supaya apa? Diulang-ulang yang nonton sampai hafal. Pintar tuh slogan-slogannya ya, karena nggak di-endorse saya nggak sebut satupun ya. Nah, kita kalau makan aja milih yang kita kenal, karena kita percaya. Nilai kepercayaan itu mahal banget. Nah, bagaimana membangun sebuah kepercayaan? Kita perlu belajar mengenal pribadi seseorang.
Gak gampang percaya orang kalau kita gak benar-benar tahu siapa sih dia. Nah, gimana caranya kita belajar percaya sama Tuhan? Ini bukan ajaran teologi, ini kewajiban. Kita harus belajar baca firman. Karena dari firman Tuhan, kita jadi ngerti, oh Tuhan tuh marah loh kalau kamu tuh kayak gini. Oh Tuhan tuh seneng banget loh sama orang-orang yang kayak gini. Kalau kita baca firman, itu ada kisah-kisah tokoh-tokoh yang dapat favor dari Tuhan. Orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, saya tuh tertarik pengen tahu, kenapa sih mereka spesial di mata Tuhan gitu. Nah, ketika kita pengen kenal seseorang aja, kita baca Google, ya kan? Kita browse tentang dia. Terus kalau kita naksir cowok atau naksir cewek, kita langsung cari sosial medianya, Facebooknya, IG-nya, bener nggak? Terus kita zoom, mancung juga, besar juga apanya? Kita langsung lihat dia naik mobil apa, browse, bapak emaknya siapa? Oh dia kalau makan banyak, zoom gitu kan? Wah cakep sih cakep, berat di ongkos nih kayaknya. Kita selalu pengen tahu orang, kita cari tahu. Anda kalau segetol itu pengen tahu orang, kenapa Anda nggak getol cari Tuhan? Kalau Anda pengen kenal siapa Tuhan, Anda harus mau belajar firman, belajar bangun hubungan. Nah bangun hubungan tuh gini, saya sama Kak Nining nggak sering, kami jarang bicara, karena waktu masing-masing sangat sibuk. Tapi ketika kami ada waktu, kami selalu make a time untuk ngopi, untuk ngobrol. Ketika kita ngobrol sama orang, kita makin ngerti orang ini kayak apa gitu. Anda kalau naksir orang itu ajak ngobrol sering-sering. Jangan terpesona lihat bibir tipisnya, mata beloknya, jarinya yang lentik-lentik. Percayalah, kalau udah nikah itu nggak jadi urusan buat kita. Ngobrol biar tahu isi hatinya. Karena perkataan mulut kita tuh dari hati. Jadi kalau mau tahu hatinya orang, sering-seringlah ngobrol. Saya udah pernah ngomong ini, kalau lagi dating itu jangan asik pencet-pencet. Pakai waktu buat ngobrol, pencet HP maksudnya. Lagi duduk berduaan, masing-masing sibuk ngupdate sosial media. Waktunya ngobrol. Nah ketika kita berkomunikasi sama Tuhan lebih banyak, kita jadi ngerti Tuhan. Kemudian Anda bilang gini, Kak Heni, gak bisa ngobrol sama Tuhan. Kan kita doang yang curcol. Kalau Anda semakin dekat dengan Tuhan, Anda akan mengerti bahwa Tuhan itu bisa bicara. Masalahnya, beberapa doktrin gereja membuat upaya mencari Tuhan begitu sulit. Waktu saya baru kenal Tuhan, diajarin begini, berlutut, bangun pagi-pagi jam 4, jam 5. Saat teduh tuh, nyanyi dulu 2 lagu, udah ngangkat, baca firman, bahasa roh, ribet amat ya. Konsistennya gue cuma seminggu tuh, habis itu gue molor. Serius, cari Tuhan sesulit itu, siapa yang sanggup? Ternyata enggak tuh, cari Tuhan tuh gampang. Kapan aja, di mana aja. Contoh, kalau Anda pengen kenal sama orang, dia tiap kali di WA, bisa telepon, gak dijawab. Terus Anda WA lagi, bisa ketemu, gak dijawab. Lama-lama Anda cari gak? Susah banget sih mau kenal aja, bener gak? Lagu lu, emang lu doang yang mau jadi pacar gua, yang lain banyak gitu kan. Kita udah putus asa duluan. Nah, kalau Anda berpikir cari Tuhan sesulit itu, enggak. Saya share ya, saya gimana ya. Ada ibu-ibu tanya saya gini, Ibu Heni, 1 hari 1 teduh berapa jam? Gawat gak tuh? Jam berapa? Saya diem. Males ngomong sama orang yang sok agamawi. Cara saya cari Tuhan gini, bangun pagi ngucap syukur. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Terus bangun gua, toilet. Terus itu keluar, nggak masalah lagi pendeta bilang nggak boleh ke toilet lah, gua belat. This is real. Saya langsung ke ruangan masih kosong. Saya nyalain mesin kopi. Kemudian saya duduk ambil handphone, bukan ngecek WA, baca firman. Saya doa dulu, Tuhan mau ngomong apa sama saya hari ini. Terus saya baca firman, baca aja. Terus tahu-tahu firman itu jadi satu rema. Terus saya tulis, saya upload ke Instagram. Nah kalian yang keenakan lihat Instagram saya, jangan malas berdoa.
Ya, merenunglah firman. Udah saya bantu tulisin tuh, renungin gitu loh. Ya, jangan cuma share supaya kelihatan Nusa Teduh, bohong lu. Terus sambil nulis gitu, saya bikin kopi. Wih, Ciheni, kok nggak manggil Tuhan dulu? Ih, Tuhan lagi ngopi sama gua. Terus mau pelayanan. Di mobil saya nyetir sendiri, saya doa. Pas aru kenceng-kenceng kadang-kadang. Kadang-kadang enggak, biasa aja. Nyanyi lagu, kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang enggak. Terus saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mesti gimana ini? Tuhan mau ngomong apa nanti? Tuhan kalau nggak ngomong, gue nggak tahu lo mau kata apa. Saya ngomong gitu sama Tuhan, bener kayak gini. Terus di kamar mandi, saya masuk nyalain shower. Lord, what do you want me to do? Nih, si LCC nih selalu bikin saya stres nih. Ngasih tema baru mulu. Jadi nggak pernah tuh khotbah second hand di sini. Jadi, gua stres banget seminggu ini tau nggak? Saya masuk shower. Tuhan, ngomong dong. Kok nggak ada pewahyuan apa-apa nih? Tenang aja kamar mandinya. Gue mau ngomong apa nih besok nih soal kepercayaan nih? Cuma si LCC kan udah dewasa, masa ngomong soal percaya lagi? Percayalah. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan itu santai sebenarnya. Anytime, anywhere, anyhow. Pakai gaya apa juga boleh. Pernah satu kali, tahu nggak? Ini kaos tangan pengharapan nih, sekedar promosi. Positif by YTP. Satu kaos kasih makan 10 anak. Lagi saya bikin ini tuh, tahu nggak dapatnya dari mana? Gua telentang malam-malam nggak bisa tidur, mikirin mesti ngasih makan 5.000 anak, duitnya dari mana? Saya bilang, Tuhan, cari duit di mana? Aku nggak mau lo minta-minta Tuhan, aku malu. Tuhan kan yang panggil aku. Cari duit di mana Tuhan? Terus Tuhan bilang gini, inspiring words. Hah? Inspiring words? Apaan tuh inspiring word? Mikir seharian ke besokannya, mikir lagi. Terus saya ke NTT, lagi di Kupang, gue lihat ada orang kampung pedalaman pakai kaos gede banget tulisannya. Gue perhatiin tulisannya, langsung prema inspiring words. Oh kaos, bikin kaos, kata-kata inspirasi. Gua kasih tahu aja, banyak artis, banyak pendeta ikutan bikin kaos karena nggak dapet rema, nggak laku kayak gua. Haleluya. Jadi kalau mau percaya sama Tuhan, nggak ada cara lain. Kalian harus cari tahu tentang Tuhan, baca firman, harus mau baca firman. Dasar males lu makanya nggak bertumbuh imannya. Melin sama Mama Heni. Yang kedua, harus mau berhubungan pribadi sama Tuhan. Gimana mau percaya sama seseorang kalau kita nggak kenal dia? Harus kenal dong. Alami Tuhan. Yang kedua, bagaimana kepercayaan dibangun? Tahap kedua, dari kenalan, bangun hubungan, kita mulai punya pengalaman pribadi, personal experience. Mazmur 46 ayat 1b, sama-sama baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Daud waktu ngomong ini, itu tuh bukan asal cuap-cuap. Daud ngalamin bahwa Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti. Saya kalau di endorse orang sesuatu untuk naikin ke Instagram, saya coba dulu. Satu kali saya pelayanan di satu kota, dititipin ada obat. Saya punya sakit kan di pinggang tulang belakang. Katanya kayak ini kalau pinggangnya sakit semprot ini. Nah, saya oke, tolong promosi, siap. Nah saya cobain dulu, panas sih awalnya, panas, manjur lu. Tapi tetap sakit pinggang gua. Jadi karena tidak mujarab, saya tidak iklankan. Banyak orang cuma cari untung aja, jualan produk padahal dia sendiri nggak pakai. Kalau saya nggak mau, itu bohongin orang namanya. Lu coba dulu, bagus lu baru bantu promosi, artinya nolong orang, karena banyak yang butuh kan. Nah, kalau kita udah cobain sendiri, kita ngomongnya juga yakin. Satu hari saya khotbah di sebuah gereja di daerah di Jakarta,
asam lambung saya naik tinggi. Gara-gara banjir saya stres, asam lambung tinggi. Kemudian saya bilang sama ibu gembalanya, sorry bu, perut saya lagi nggak enak, kayaknya saya bakal ke toilet terus. Kemudian dia langsung bikinin saya obat seperti puyer, dia bilang ini dari Jepang. Bukan karena dari Jepangnya loh ya, saya percaya. Tapi dia bikinin obatnya dan saya minum. Beberapa menit kemudian asam lambung saya turun, sakitnya hilang. Saya langsung foto itu obat, saya bilang bu boleh pinjem nggak? Saya foto, saya broadcast di grup Komsel kami, supaya teman-teman saya bisa yang sakit lambung bisa minum itu. Saya bilang, ini kamu sakit lambung nih, bagus banget nih. Barusan gua minum, asam lambung gua tokcer langsung hilang. Saya langsung dengan yakin memberitahukannya karena saya ngalamin sendiri. Nah, kita nggak mungkin percaya sama Tuhan kalau kita nggak ngalamin sendiri gitu loh. Kenapa banyak orang imannya nggak bertumbuh? Karena mereka berhenti di fase cuma dengar dari orang lain. Jangan cuma jadi sales kerajaan sorga. Hebat sih nginjil kemana-mana beritain tentang kerajaan sorga. Tapi kalau Anda cuma jadi sales, tahu nggak? Anda cuma berteriak-teriak mempromosikan kerajaan sorga, padahal sebenarnya Anda juga nggak yakin sorga ada apa enggak. Sales itu belum tentu tahu produknya. Tapi karena dibayar, mereka cerita aja. Kalau Anda pengusaha yang cerdas, memastikan karyawannya coba dulu produknya. Kita ke restoran, kita selalu tanya sama waitress, makanan apa yang kamu paling rekomendasi, ya kan? Karyawannya kalau udah bingung, apalagi taruh tangan begini. Yang mana ya? Akhirnya dia bilang gini, yang ini nih paling banyak yang pesen. Nah, kita tahu dia sendiri nggak pernah makan. Saya dengar baik. Kita tuh perlu doa supaya Tuhan, aku mau mengenal Engkau, aku mau mengalami Engkau. Saya berada di titik ini, di titik hari ini karena satu kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan, gua dengar orang didoain kakinya pendek sebelah sama panjang. Gua dengar orang dapat mujizat, dikasih orang mobil. Gua cuma dengar. Saya mau ngalamin Tuhan. Saya kasih tahu ya, saya ikut Tuhan tuh waktu itu udah belasan tahun, tapi saya nggak pernah ngalamin seperti itu. Sampai akhirnya saya ngalamin sendiri. Tuhan bikin mujizat, ada orang kasih saya mobil sampai 2 kali loh.